Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Tribuners. Kembali lagi di program Ngobrol Bisnis Tribun Sumbar Bantu UMKM. Nah, malam hari ini edisi yang keempat Ngobrol Bisnis, kita kedatangan tamu cukup spesial lah. Untuk edisi kali ini ada Kak Putri. Ya, selamat malam. Tapi gini Kak, sebelum kita bicara lebih lanjut di Ngobrol Bisnis Tribun sama sekalian. Ya. Siapa tahu Tribuners ada yang kenal Kak, ada tetanggaan Kak. Insya Allah. Iya Kak, selanjutnya mungkin bisa Kak kita perkenalan diri. Siapa sebenarnya ini Kak Putri? Siapa sih tamu spesial kami malam ini Kak? Ya. HUT RI. Putri ya Kak, Putri ya Kak. Oke, sip. Putri Karin Tribuners. 17 Agustus. Bukan 45 ya Kak. Iya Kak, kita ini Kak dari aslinya orang mana? Mamuju atau ada dari luar Sulawesi? Saya sponsor ya. Ya. Mandar. Pulma. Man, desa juga disebutnya. Bisa Kak, siapa Ya. tuh? Tetangga nih. Saya Polman desa Lembang, Kecamatan asli sana murni. Murni di sana ya Kak, lahir besar di sana. Lahir besar di sana, setelah tamat SMA baru Tamatan SMA baru pindah ke Makassar dan setelah dari Makassar kembali ke Mamuju untuk Betul, ya. Mampu. memulai usaha. Apa tuh namanya kerja? Iya Kak, biasa ini kan kita ya kayaknya lebih jaga dari saya. Biasa orang bertanya saat ini status atau masih mencari atau apa Kak? Kebetulan sudah pasangan, Hah? ya statusnya tuh. Oh. Ingat di Tribuners yang dicari ada nih. Ada nih. Nah ini Kak, oke, mungkin kita bicara ini lebih jauh tentang usaha tentang ayam. Ada storynya, ada namanya, mungkin Tribuners penasaran ini apa sih sebenarnya yang menjadikan Ya. tentang usaha Kak? Oke, ini kan chicken fish namanya. Namanya Chicken Fish. Oke, Chicken fish itu sebetulnya ayam dan ikan. ayam dan ikan. Saya sematkan juga itu ada tagline-nya Everyday Manubau. Everyday Manubau. Manubau. Manubau itu kan manu ayam. Ya. Sebelum chicken fish ini kami kan mulainya itu sebenarnya masih ikan. Ikan fish, masih ikan crispy. Ikan crispy. Sebelum jadi chicken fish itu namanya ini kan. Nama brand awalnya ini ikan. 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 Kita fokusnya di ikan crispy. Namanya karena saya berpikir kemarin wah, kayaknya seru ikan juga kan. Kalau ayam sudah banyak kan. Mau ini ya Kak. Kayak persaingan agak keras gitu. Bagaimana kalau kita masuk di apa namanya cari-cari aman gitu. Kita Oke. apa namanya jual ikan crispy tadi. Ikan crispy yang memang terbilang masih ini ya Kak, masih Masih kurang lah. Masih kurang. Bahkan di Ah. Mamuju belum ada yang saya pernah. Oke. Itu kemarin terjadi itu setelah saya dari kota ke satu kota makan ikan. Luar negeri atau Oh, bukan Indonesia lah. Oh. Terinspirasi dari Dari situ. situ saya makan. Ah. Seru juga ini terus nonton ada di Instagram itu ada merek itu yang lagi apa kayak bahasa kerennya happening Lagi happening. ya happening di Instagram itu. Ah. Pertamanya kita berpikir kalau martabak gimana, Apa? tapi kalau martabak kita kayak kerja juga serius karena kita tetap punya yang pegang dari bosnya. Ya, tetap ada. Kalau ada apa-apa pasti kita diputus ini. Yang Kalau ada benar. apa-apa Sistem kerjanya tetap tetap dikontrol ya Kak. iya tetap kontrol dan ada pasti mereka sudah punya mereka punya aturan sendiri punya aturan main yang harus kita Nggak mau kita harus ikuti. saya orangnya kayak gimana sih suka seperti itu artinya ikut sistem. Oke.
buat usaha kalau sendiri, buat kalau sistem usaha sendiri. juga mau ikut sistem orang ya, Ya, milih iya. kerja lagi kan Betul, begitu. betul, kan. Jadi kalau mau usaha ya murni usaha saja. Murni usaha sendiri. Kita yang punya, kita yang mulai, kita yang lakukan apa segala macam. Nah ini kak, dari ikan mutasi ayam, kan ini Tribuners lihatnya ayam, kok kita bicara ikan. Ya. Nah bagaimana storynya itu kak? Jadi begini, setelah kita pelajari, Hmm. ini kita sudah lempar ke pasar kan. Iya. Mamuju ini sapi itu penikmat ayam. Misalnya ayam penikmat, Penikmat penikmat ayam. ayam. Oke. Paling yang kentara ini yang beli ikan itu pasti, ini mohon maaf saya tidak Ya, ada ya, ya, ya. tidak pakai keras itu tidak. Iya, iya. Paling kebanyakan yang dari teman-teman yang dari luar Jawa apa gitu cari ikan. Oke, datang ke Mamuju ya. Mungkin karena positifnya mungkin saya pikir begini ya. Kalau di Mamuju jual ikan kan tempatnya ikan, mungkin begitu. Kita bilang orang, saya mending bikin di rumah kalau ikan juga. Akhirnya begitu kan. Tempatnya ya. Ikan di sini membeludak ya. Iya, Karena membeludak. memang tempatnya Iya. laut. Oke. Ya, jadi kenapa ada ayam juga? Yaitu untuk menyesuaikan menyesuaikan pasar, karena kita biasa orang datang beli ikan, tak ada ayamnya ya. Oh, bertanya. Customer bertanya. Ada ayam. Saya sempat berpikir sudah juga ini kalau ikan terus yang kita jual. Jadi itulah enaknya usaha. Enaknya usaha. Enaknya usaha kita bisa apa namanya? Berinovasi. Iya, berinovasi, tidak monoton. Ya, monoton ya kan. Makanya tadi saya bilang saya tidak mau ikut sistemnya orang. Oke. Karena jangan sampai saya mau jual yang lain dan mereka larang kan. Nah, itu kak dari ide awal ikan ke ayam itu berapa lama mutasinya atau berapa lama kita jualan 1 ikan tahun. crispy baru Satu pindah? tahun. Ah, 1 tahun kita jualan ikan crispy baru. Nah, karena banyak permintaan ayam juga, katanya, wah ini kayaknya tepungnya kalau dipakai dimakan di ayam. Dan terus terang saya bukan makan ikan, Oh, bukan makan ikan tapi jualnya ikan. jualan ikan. Makan ikan tapi lebih sukanya ayam. Lebih sukanya juga ayam. Saya pikir Oh, berarti sekarang ini kak produknya dua ya dua. sebenarnya. Oke, jadi Tribuners sebenarnya ada dua ini, ada ayam dan ada ikan. Kebetulan yang kosong hari ini yang dibawa yang diperlihatkan Tribuners ayam. ayam. Oke, itu sudah jalan 1 tahun baru digabung jadi 2. Iya. Nah ini usahanya kak khususnya di Mamuju kita mulai dari tahun berapa dan sekarang sudah jalan tahun berapa tahun kak? Jadi kalau dibilang apa ya, kita cerita ya sedikit ya. Iya. Saya kayak memilih, sebenarnya waktu semua itu bagus. Tapi ya kembali lagi ada yang bilang takdirnya kan. Iya. Kita buka 2 bulan sebelum badai pandemi ini. Oh 2 bulan Iya. sebelum pandemi ya. Jadi pandemi ini kan bulan 2019 bulan berapa itu? Bulan 9, bulan 10. Sekitar itu kan. Ya, bulan Kira-kira tahun. Kita buka itu hari bulan 7. Bulan 7. Tidak pernah kita terbayangkan akan ada seperti itu. Ya akan ada pandemi, akan ada ini. Jadi kita buka ya, oke, pasti enak ini. Buka 2 bulan menikmati. Lumayan karena kan satu-satunya ikan kan. Dan kita juga tidak stok yang banyak-banyak karena kan ikan itu ya gampang Ya gampang rusak kalau ada ini ya. Terus juga penyimpanannya. Jadi apa namanya, alhamdulillah saat itu habis terus karena memang sedikit juga. Oke. Dan satu outlet ini baru Oke, satu masih outlet. outlet. Pas pandemi datang kan bukan cuma usahanya yang takut, si pelaku juga yang saya dengan istri kan Betul waduh, kak. bahaya nih kita berhubungan terus sama orang apa tutup Miki. Dan kebetulan saya punya istri ini kerja di rumah sakit, Ya. jadi pasti apa namanya keren. Ada was-was lah. Ya, was-was berlebihnya ditambah tentang situasi di awal-awal pandemi. ini. Terus kalau ada yang kena pandemi kan langsung kayak artis begitu. Oh ini jadi betul. waduh, bagaimana kita apa tutup dulu atau bagaimana ini? Karena kita ini kan kebetulan kan saya jaga sendiri dulu. Sampai orang. Oh, jaga sendiri, Jaga kita sendiri. sendiri yang pokoknya kita di situ perannya dari A sampai Z. Iya, makanya Eh. ini usaha apa? Saya dari A sampai Z saya semua tahu, dari semua bumbu apa segala macam sampai penyajian, apa. cara melayani apa segala macam dari kita murni mau dibilang owner iya, mau dibilang karyawan iya, ya murni usahawan lah. Tapi bukan di customer ya kan? Ya,
Bukan juga customer. Jangan sampai kita juga yang jual kita sendiri juga nggak mungkin dia Kak. Mungkin kalau lebih ada yang udah habis ya dimakan. Oh. Kan begitu. Ya, Tribuners, itu perbincangan awal kita sama Kak Putri tentang usahanya Chicken and Fish. Oke, untuk membahas lebih lanjut, khususnya tantangan selama pandemi ditambah guncangan awal Januari 2000 tahun lalu Kak, tahun ini yang gempa. Oh, gempa. Oh iya. Mamuju. Itu kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Tribuners, kembali lagi kita di program Ngobrol Bisnis Tribun Sulbar Bantu UMKM. Nah, Kak Tri, kita kembali lagi tentang Chicken Fish. Ya. Oke, kita di awal tadi bercerita bahwa ini berdiri usaha ini kita jalan sebelum pandemi. Nah, sekarang sudah hampir 2 tahun pandemi. Ya. Sudah hampir 2 tahun kita lalui bersama, tentu banyak suka dan dukanya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut itu, saat ini kita sudah punya berapa karyawan dan outletnya di mana saja Kak? Outletnya ada di Jalan Purwobasi, samping Hotel MCT. Oke. Terus di Jalan Tuna, ada di Kariaman tapi sementara. Berarti sekarang sudah 3? Sebenarnya tambah yang di Malia itu dia mitra dia. Oh, mitra. Oke. Jadi, karyawan sekarang yang kita pakai karena kebetulan satu di off dulu. Jadi maka sekarang ada 2. Ada 2 orang. Oke. Nah itu Kak, tentu sebagai pengusaha, khususnya apalagi di bidang kuliner, selama pandemi itu apa yang dirasakan atau apa dampaknya Kak? Ya memang berdampak sekali sebenarnya. Tadinya kan orang lalu lalang begitu kan, apalagi kita kan jualannya di jalan. Otomatis kita butuh orang yang lewat. Oh siap. Dan pada saat pandemi itu mau gini kayak bagaimana nih? Lebih bilang orang kota mati Kak? Ya. Dan kita bukan cuma orangnya yang warga Mamujunya yang risau begitu. Kami sendiri sebenarnya hampir pelaku sendiri, kayak pengusaha sendiri yang punya usaha. Bahkan itu saking was-wasnya istri kan setiap pulang apa segala macam itu disemprot mobil apa segala macam, baju dicuci, direndam pakai pokoknya langsung cuci sudah pagi ya. Sehari langsung cuci keluar jadi, rumah. Sebenarnya wah luar biasa ini. Tapi itu yang saya semangatnya tuh selalu harus kalau kita mau berhenti ini kayaknya ini bukan tujuan kita ini kalau mau berhenti hanya karena ini. Kalau berhenti ya kasihan ini kita sudah bikin itu apa segala macam, sudah jalan beberapa bulan kok langsung mau berhenti. Berarti tidak tangguh jadi. Saya bilang begitu. Jadi tapi selain pandemi yang tadinya orang tidak mau keluar ini, tetap ada jalan hikmahnya kan, selalu semua musibah pasti ada hikmahnya kan. Ada hikmahnya. Kak. Hikmahnya itu para pelaku ini teman-teman yang ojek online. Online apa gitu Grab atau kayak yang kurir. Kurirnya itu yang membantu kami sebenarnya. Oh, kurirnya hidup, akhirnya orang take away semua ya Kak. Oke. Dan selalu saya bilang dimanapun saya cerita di teman-teman, saya cerita di keluarga, saya cerita di adik-adik, kita beruntung hidup di era ini. Karena semua bisa kita lakukan di usaha, kita bisa lakukan dimanapun.
Dulu orang mau usaha ya susah, bikin poster, bikin iklan di TV, bikin apa segala macam. Sekarang di tangan, terserah Anda mau bikin apa itu sosial media. Yang ada gadgetnya semua Ya. ya bisa. Anda mau di WA posting apa segala macam, kita bisa jualan di situ. Akhirnya pada saat pandemi itu betul-betul tidak ada orang yang datang beli. Tidak ada yang datang. Tapi pesan orang. Tapi tetap order tetap Order, masuk. tetap pesan. Jadi kita semangatnya di outlet, tetap kita di outlet tetap di outlet. Kita tetap punya di outlet. Kan orang pasti berpikir kenapa tidak di rumah saja menunggu. Nah, tidak begitu dong. Tetap ada outlet, Terus tetap ada di di outlet outlet. standby. Karena kurirnya kan tahu Ya. posisinya. Jadi saya di rumah, saya di outlet, upload kiri kanan Instagram, Facebook. Promosinya WA. sosial media ya kan, Instagram ya kak. Bukan Twitter sebenarnya, tapi Twitter kan jarang orang pakai sini, tapi upload saja. Oke. Terus ya pesan di situ. Makanya pandemi memang dihantam kita, tapi bagaimana caranya kita jangan menyerah dari itu. Nah, kita kembali lagi, hikmahnya ada. Oke. Kalau dibanding-banding kak antara sebelum pandemi dan setelah pandemi, yang mana lebih banyak ordernya kak? Kan masih pandemi nih. Iya sekarang kan masih pandemi ya. Awal-awalnya memang ya sakit juga. Sakit juga ya kak. Sakit juga pertamanya karena biasa paling pernah berapa? Pernah hanya tiga porsi yang aku. 3 porsi dalam sehari. Tiga Itu paling anu itu ya kak. Paling miris selama pandemi. Paling ya, miris. Dan bagusnya kalau saya ambil hikmahnya lagi. Karena kalau ketemu hari Jumat ya besoknya bisa dibagikan. Oke. Sip. Jadi Nah, kalau sejauh ini kak, kan ini sudah hampir 2 tahun pandemi, bagaimana untuk orderan sendiri kak? ya setelah kita prokes begitu artinya sudah bisa itu yang new normal begitu kan? Iya betul. Berangsur juga normal sih. Nah itu Malahan rata-rata. sudah alhamdulillah sekarang makanya bertambah outlet ya pasti kan. Ya, Itu jawabannya. rata-rata per hari kak berapa orderan biasa, berapa porsi? Yang hari ini? Ya mungkin hari ini. Ya per hari ini satu outlet itu bisa 40 sampai 50 lah. 40 sampai 50 porsi. Ya. Kali 2 outlet ya kak. Kali 2. Itu yang kita sediakan ayam, nasi, ikan atau ada minuman juga ya kak? Ada minuman. Ada minuman Ada. juga ya kak? Tapi di satu outlet. Oh di satu Di outlet. outlet di Purwokasi itu. Oke. Karena di sana kan cuma bisa langsung makan di situ. Nah saat ini outletnya, semua outletnya ini kan bisa makan di tempat Tidak. atau harus? Tidak semua. Tidak semua. Yang lain dia tetap take away karena Take away saja. hadir yang di Purwokasi. Yang bisa makan di tempat yang mana? Di Purwokasi. Kurumbasi. Ya, kebetulan tempatnya luas Oh kebetulan tempatnya. dan depan rumah kor sendiri sebenarnya. Oh oke sip. Nah ini kak, pandemi berarti kemarin kita rasakan juga ini ya kak, yang gempa Januari kemarin. Itu ya. Nah itu berdampak juga sebagai ini, kondisinya menuju hari itu bagaimana, bisa digambarkan sedikit kak? Iya berdampak karena saat itu kan kita langsung otomatis pasti libur lah. Nah berapa hari kak kita libur, atau kita mengungsi juga atau tetap? Mengungsi juga ya iya, kak? mengungsi. Kita mengungsi ke sini, Tambayako sini. Oh mengungsi ke Tambayako. Ya, sekitaran kantor ini. 1 bulan. 1 bulan. Dan selama itu ndak beroperasi? Tidak beroperasi. Dan orang-orang kan masih belum beroperasi. Ya Bahkan kan kan, situasinya juga sini ya kak. Terus bahan baku kan kita mau dapat di mana? Orang yang jualnya juga bahan baku kan kita jualan juga. Tapi setelah berangsur, saya bilang, momen lagi ini. Bukan saingan ya, saya tidak pernah sebut saingan mereka ya. Betul. Teman-teman yang lain juga. Pejuang ya, sama-sama pejuang ya. Yang jual crispy juga belum jualan. Saya telepon anak-anak semuanya bagaimana? Sudah bisa. Saya dianuk, ada yang masih di masjid. Oke, kita buka saja 1. Jangan dulu 1 mau. Oh, 1 mau dulu. Saya masih di kampung ini. Oke. Kalau bisa 1 mau ke sini. Jadi kita buka. Oke. Di situ semakin kayaknya mungkin lebih semakin dikenal karena momennya itu. Karena sendiri kayak buka. Oh, sendiri. Orang semua ke situ. Betul. Jadi orang menuju ya cari Dari tempat situ. makan yang buka. Yang Dan buka. kebetulan kita Kayak saya bilang buka. pertama ya kan untuk buka. Jadi mungkin juga hikmahnya lagi. Orang mulai tahu, oh kita ada loh ini di sini. Oke. Iya, perlu nih saya nanti jalan-jalan juga kan. Iya, Atau bisa, mungkin saya bisa. biasa Bisa. nanti Saya ke setiap sana. hari di Setiap hari di sana ya kak. di rumah di rumah. Oke. Nah ini kak, tentu Tribuners juga ingin tahu bagaimana sih kita menjaga kualitas produknya
kualitas ayamnya, kualitas ikannya, dan kualitas semuanya itu kan tetap terjaga dan rasanya tidak berubah-ubah Kak. Iya. Tapi ya tentu nanti kita bicara setelah jeda berikut. Ya. Tribuners, kembali lagi di segmen yang ketiga ya, atau keempat ya, segmen ketiga untuk ngobrol bisnis. Tribun Sulbar bantu UMKM. Oke, Kak Utri, tentu kita sudah bicara panjang lebar tentang usaha tak yang kita mulai dari melawan pandemi, dan tentu hari ini kita atau sesi ini sampai pada titik kita ulas-ulas lah apa yang kita anu ini Kak. Tribuners tentu penasaran juga, termasuk saya Kak, karena biasanya kalau kuliner itu Kak yang paling mendasar dipertanyakan pertama halal tidaknya. Ya, betul. Ya, kedua dari mana itu bahan-bahannya diambil, bagaimana menjaga kebersihannya, higienisnya begitu Kak. Dan terakhir bagaimana menjaga rasa dari outlet 1, outlet 2, kan kita sudah punya beberapa outlet seperti itu. Oke Kak, tapi Kak kita bisa jelaskan ke Tribuners tentang halal tidaknya produk ini Kak. Ya, oke. Insya Allah ya pasti halal lah. Halal ya Kak? Insya Allah. Dijamin, amin. Ya. Kita ambil ayam itu setiap hari. Setiap hari. Kita bisa telepon, bisa diantarkan atau kebetulan lewat saya ambil. Kita ambil di ya pasar lah tentu. Oke. Kita ambilnya itu otomatis kan bukanya kita bukanya jam 11. Jam 10 jam 10 persiapan. Iya. Tapi persiapan sebelum jam 10-nya itu banyak Ya, panjang lah. Tapi jam 10 persiapan di outletnya. Okay. Dari mulai katakanlah bangun subuh, subuh begitu kan. Halal ini, halal dijamin ini karena kahutir saja bangun subuh, sholat subuh. Oke. Jadi kita ambil di situ ayamnya kan. Ya. Ayamnya dimarinasi dulu. Ya. Nah, terus ikannya kita ambil biasa kalau bukan di pelelangan di pasar yang di mana tapi ada langganan sebenarnya, kita tinggal telepon. Oke, situ mana. Dan kan begini, sebelum usaha ini kan kita harus observasi survei juga untuk ini ya Kak, untuk penyediaannya. Ya, Kak. Kita janjian dulu. Okay. Berapa harga kita mau dikasih. Kalau sama kan dengan yang lain pembeli biasa kan tidak mungkin. Ya, betul Kak. Lari harganya kan. Betul. Kita mau jalannya berapa. Jadi sebelum saya langganan di tempat itu mungkin tidak usah disebut ya. Ya. Yang di tempat itu saya kesana dulu ngomong duluannya. Saya kesana dulu. Berapa saya bisa diberikan harganya karena saya ini penjual. Oke. Dan saya itu dikasih rencana rutin nantinya. Iya, pasti. Okay. Kalau saya ambil di sini kan di situ begini ceritanya kan, ini ada. Saya sudah kesini. Betul Kak, ya biasa lah. Itu teknik kalau pengusaha, orang yang mau usaha. Saya bilang, kalau dikasih segini, saya langganan di sini. Oke. Dan tiap hari kita ambil segini. Pasti. Kalau untuk ayam Kak berapa ekor per hari Kak? Rata-rata untuk hari ini? Tergantung ayamnya yang datang lagi. Artinya kan begini, kita perpotongnya. Kalau potong ayam besar, otomatis kan kita potongnya beberapa juga. Kalau ayam yang agak kecil, kita. Ya itulah Kak, di rata-rata kan kalau yang besar berapa ekor, kalau yang kecil berapa ekor. Jadi ceritanya begini, potongannya itu mungkin sekitar 80 ya, sekitar situ. Kalau ikan berapa kilo biasa? Ikan itu sekarang kita juga boleh jujur-jujuran nih. Iya. Penjualannya 30%.
dan umpama kalau kita 100% kan 70% ayam, 30% ikan. Oh, begitu perbandingannya ya kan Perbandingannya. 30. Karena kayaknya orang-orang tertentu kayaknya itu yang makan ikan. Termasuk mungkin saya Kak cari-cari ikan biasa kan. Oh boleh kita ke sana jalan-jalan. Oke Kak, ya ini Kak, segmen-segmen ini Kak tentu kita mau lihat-lihat ini Kak, ayamnya pengolahannya itu kayak bagaimana Kak? Sama kan untuk crispy-nya ini kan ayam-ayam crispy tentu banyak nih. Banyak sekali di Mamuja dan kita sendiri juga sampaikan itu banyak sekali ayam crispy. Nah, apa yang spesial dari sini Kak? Yang kita jadi punya? begini. Supaya Tribuners ini penasaran tuh coba Kak, termasuk saya. Kan kalau kita mau berbicara kan pasti sudah banyak ini yang ya ayam crispy banyak sekali Kak, banyak tapi sekali. tentu setiap orang yang berusaha punya keunggulan. Ya. Ada andalannya Kak, ada. Nah, andalan kami itu yang sambal tadi, ada beberapa varian. Sambal ada beberapa varian. Ada 5 varian sebenarnya sambalnya. Sambalnya ada 5 varian. Jadi saya bilang selalu kita tidak bersaing loh. Ah, Biarpun di depan, bahkan kan di Kurabas itu depannya ada warung itu juga, ada jual geprek juga. Okay. Ya saya bilang kita tidak pernah bersaing karena semua punya pasar tersendiri. Oke. Nah, mungkin yang mau makan ayam crispy yang pakai sambal saset itu ada juga. Ada dia kan, ada juga. Nah, kita ada siapkan beberapa sambal. 5 sambal ya. Silakan pilih Oke. mau pakai makan apa. Jadi kayak bagaimana kita menawarkan ayam crispy itu dengan model baru. Oke, ayam crispy dengan model baru. Nah, untuk ayamnya dengan crispy-nya Kak. Ini crispy-nya gimana kan biasa itu banyak bertanya. Crispy-nya ngembang atau crispy-nya kriuk atau crispy betulan atau kayak bagaimana gitu. Jadi kan begini. Setelah kita ceritanya sebelum jalan juga kalau kita mau flashback jauh mungkin panjang kalau kita mau cerita. Ya, kasih singkat Kita makan di mana-mana, kita makan di mana-mana ya. Iya. Ada yang ayam kecil, tepungnya besar. Ya, itu saya bilang Kak, Ada banyak gitu. penasaran Ya, kita ini. ya. Termasuk saya biasa ada jumpa ayam sakit hati kita Kak. Ini kita kayak jual. Jadi saya bilang begini, enggak apa-apa, mending ayamnya besar. Tepungnya crispy jadi satu kali gigit begitu. Ya. Dapat ayamnya, dapat tepung juga. Kan Ya, biasa kita dapat, makan ya, itu. betul. Satu gigit ya tepungnya saja kita dapat. Ya, ternyata ayam kecil. Betul Kak. Jadi saya bilang oke, kita jadi begini. Dulu ini setelah 1 tahun berjalan, Ngiler orang Kak bicara ayam terus. dia satu tahun berjalan baru kita paten. Oh begini cara begini anunya proses Satu tahun baru kita patenkan untuk cara penepungannya, bahkan tepungnya sendiri. termasuk tepungnya kita patenkan juga ya. Ya, jadi yang 1 tahun kebelakang, mohon maaf mungkin Anda klik oke. percobaan mungkin. Tetap ada percobaannya kan? Ya, 1 tahun ada yang bilang oh ini. Tapi yang sekarang ini sudah paten. Sudah paten. Itu terus. Artinya bisa dijamin bahwa outlet satu outlet ini sama. Bisa saya jamin. Oke. Dan itu kita yang racik sendiri Kak atau ada koki atau ada apa? Saya racik sendiri. Kita istri. sendiri. Iya. Oke. Sama istri. Berarti ada peran istri. Istri yang paling berperan di sini Kak. Dia lebih ke sambalnya. Oh, Karena dia tidak mau lepas. Oh, istri sambal. Ya, kita ayamnya sama ikan, tapi pengolahan ikan dan ayam sama untuk tepungnya apanya Kak, crispy-nya? Beda. Beda. Ikan kan dia cara pengolahannya itu kan kalau ayam dia itu penampungannya harus tidak terlalu banyak. Ikan harus agak banyak penampungannya karena ikan kan biasa kalau digoreng itu pecah. Oh, oke. Apalagi sebenarnya kalau ikan yang harusnya kita pakai menurut resepnya, menurut yang harus kita pakai itu ikan dori sebenarnya, ikan nila, tapi kan susah di sini. Oke. Nah, jadi kita pakai ikan apa namanya itu? Baronang. Oke Kak, tentu kita mau atau Tribuners tentu mau tahu berapa sih seporsi harganya ini, harganya itu ikan, ayam, tapi setelah jeda berikut ini. Oke.
Tribuners, kita kembali ke ngobrol bisnis Tribun Sulbar bantu UMKM. Nah ini sudah masuk sesi keempat atau segmen terakhir untuk malam ini. Tentu Tribuners yang menyimak panjang lebar tentang Chicken and Fish, melihat produknya, storynya, dari ceritanya dari Kak Hutri. Nah tentu Tribuners penasaran, termasuk saya Kak. Ya. Harganya ini untuk ikan berapa, ayam berapa, dan caranya gimana sih untuk ordernya Kak, atau sosial media Kak? Oke. Jadi kalau ayam itu kan ada beberapa bagian. Oke, ada ya, sebut nih Kak berapa Ada bagian? paha, ada paha atas, ada dada kan. Oke. Jadi kalau paha itu dia berkisar 9 ribuan. 9.000 itu sudah masuk Sambal- nasi atau ayam saja? Sambal biasa. Oh, sambal biasa. Saset. Kita sama harganya dengan yang besar gitu. Oke. Kita sesuaikan. Ah. Karena kalau dibawa juga harganya kan begini, kalau orang mau dibawa juga berpikirnya mungkin tidak lebih bagus. Oke, sip. Oke Kak. Oke, paha apa tak? Paha atas Paha tadi? bawah. Paha Kalau bawah. paha atas itu ya di mana-mana sama harganya dengan dada. Oke. Karena besarnya pun sama. Iya. Kalau ikan dia Berapa harganya Kak? kalau Paha dada, bawah? paha bawah 9.000 Ah. sambal saset. Ah. Terus kalau mau pilih sambal kan bisa ambil Oh, ya sambalnya. 5 sambal tadi. Ya, Ah. bisa tambah 2.000. Tambah 2.000 untuk 5 sambal. 5 sambal. Oke. Yang Dada itu itu 11.000. dada 11.000. Iya. Pilihan sambalnya sama. Sama. Tetap tambah 2.000 untuk Terus kalau mau tambah nasi 2.000 lagi. tambah nasi 2.000. Oh, 2.000 nasinya ya Kak. Oke. Tambah nasi 2.000. Tambah sambal 5 2.000. Iya. Pilih sambalnya. Pilih sambalnya. Iya. Oh, oke. Baru untuk ikan Kak. Ikan dia sama semua karena kan potongannya sama. Oh, Tidak- ikan. tidak ada paha, tidak ada ikan. Iya. Ikan. Harga ikannya berapa Harga- Kak untuk? Ikan dia karena kan ikan itu kita pakai yang baronan kan. Baronan. Ikan yang biasa. Oke. Ikan yang lumayan memang bagus. Saya suka yang membarona Kak. Dia proporsinya dan tidak pakai sambal biasa dia. Dia Ah. pasti harus pilih sambal 5 itu. Oh, langsung pilih. Karena kalau pakai sambal satu tidak mungkin kalau ikan. Oh iyalah Kak. Jadi dia harganya 13. 13 pilih sambal. Pilih sambal silakan. Oke, tapi tidak tambah. Tetap tambah. 13 enggak sudah. Oh, 13 sudah masuk. masuk. Oh, oke, 13 sudah masuk. Nah, ini Kak. Panjang, Eh, panjang lumayan. Oke. Nanti saya akan tes, termasuk Tribuners juga. Nah, ini Kak, untuk ordernya kan bisa online atau Bisa bisa pesan langsung atau kayak gimana Kak? Ada di Grab sebenarnya. Hmm. Ada di Grab, terus ada di kurir online ada. Kurir online, Terus ada di Instagram itu Instagram. Apa nama Instagramnya nih Kak? Ini Chicken and Fish namanya. Chicken and- Chicken Fish. Chicken and Fish. Ya, Chicken and Fish. Oh, Chicken and Fish. Oke, itu Instagramnya. Instagramnya. Bisa langsung di DM. Bisa langsung di DM. Langsung oke. saya sendiri. Itu pas respon gitu Kak, atau jangan sampai DM ke ini hari Insya Allah. besok, Pin. Insya Allah. Hah? Insya Allah karena memang saya orangnya kan sosial media banget. Oh, biasa begitu Instagram Kak. Ya saya Biasa. Instagram, Twitter setiap hari baca. Oke, tiap hari baca. Oke. Atau ada nomor WhatsApp Kak, atau nomor apa biasa Ada. Nah, nomor WhatsAppnya Kak bisa langsung di Oke. WhatsApp saya langsung sendiri sebenarnya. ya yang bisa saya chat atau Iya. Tribuners chat kalau mau ini Kak. Oke. Hmm? Oke. 081 256 081 256 179 179. 121. Ini bisa saya WhatsApp Bisa. kapan saja Kak? Jam Kapan saja. operasional atau Selama jam operasional. jam operasional itu berapa Kak? Jam operasionalnya itu mulai dari Nah, persiapannya jam 10 kalau mau nunggu bisa. jam 10. Ya, jam Oke. 10, Jam tapi- 10 pagi sampai Jam bukanya jam 10 Pak persiapannya. Iya. Tapi kalau orang kan bisa menunggu. Iya betul Kak. Sebentar masak kan begitu kalau dia Ah. datang silakan. Tapi Oke. jam operasionalnya paling setengah jam setelahnya. Setengah jam. Oke. Setengah 11 lah. Oke, sampai jam berapa biasa Kak? Malam? Sampai jam 9. Sampai jam 9 9 malam. Jam 9 malam. Iya. Itu bisa order. Bisa order. Oke, bisa saya WhatsApp juga langsung. Bisa. Pasti saya balas cepat Langsung dibalas cepat. kata rezeki. Tapi ini saya untuk Silakan. balas cepat kita tes dulu ini Silakan, Kak. silakan. Tapi ini langsung juga Iya. crispy-nya nih Kak, krik-kriknya. Iya. Ini masih sudah lagi agak dingin mungkin. Ini Kak, Tribuners tadi dikatakan bahwa tepungnya itu enggak terlalu tebal. Karena biasa juga penasaran ke sendiri. Nah, saya coba nih. Oh iya tahu anak. Tribuners bisa lihat sendiri.
antara tepung dengan ayamnya itu enggak terlalu ini. Nah, silakan. Nah, itu enggak terlalu tebal. Tipis-tipis kan. Tapi ada rasanya. Penasaran gitu saya juga. Saya coba-coba ini. Bismillah. Makan main ini, Kak. Enggak, supaya lagi Tribuners supaya banyak cerita-cerita kosong, testimoni apa. Sudah Ini sambelnya saya mungkin coba. cocok. Ini sambal apa ini, Kak? Sambal terasi. Ada 3 varian sambal yang kebetulan saya bawa ini. Ini sambal terasi. Sambal terasi ini ya, Kak? Ya. Ada sambal mata, ada sambal yang geprek, yang biasa lah yang geprek. Oh iya, Kak. Tadi ada 5 sambal. Ada Sambal terasi, geprek, sambal geprek, mata, sambal mata, acar kuning, Sambal? saus acar kuning, saus dia. acar kuning, dan terakhir. Dia fire sauce, dia itu kayak Korea-Koreaan gitu. Oh, oke. Saya lebih suka kayaknya yang sambal terasi, Kak. Tapi ngiler semua nanti tidak benar langsung dites di sini. Setidaknya ada mini, Kak. Oke. Gila langsung lah. Ya, terima kasih, Kak. Ya. Kak Hutri sudah mau bincang-bincang bersama kami di program Tribun Sulbar. Nah, karena ini sudah segmen terakhir, Kak. Tentu kita mau bagaimana usaha atau anak-anak muda khususnya di Mamuju mau terus berusaha, Kak. Membuka usaha, membuka explore apa saja entah kuliner atau apa. Mungkin sebagai kita pengusaha, Kak, pelaku UMKM bisa bantu-bantu tipsnya, Kak. Ya sebenarnya kalau tips kan begini. Bisa Kak tipsnya untuk Tribuners biar berusaha juga berani. Ya. Ya. Saya begini terus terang loh. Ya. Orang kan biasa orang nonton motivator apa segala macam itu. Iya, Ada kan betul, begitu. betul. Saya tipe orangnya itu tidak terlalu bukan tidak percaya gitu ya. Karena begini, tidak bisa ki general ini. Betul. Beda-beda ki anu tak background tak. Ya itu nih, Kak. Makanya kalau bilang motivator nonton banyak sebenarnya. Banyak. Tapi ini orang Mamuju ini akan merasa sangat memiliki dekat ketika pelakunya sendiri. Satu kampung gue ini anuku sendiri yang pelaku sendiri bisa Kak beli dia anunya. Itu yang perlu kita dengar, Kak. Jadi perlu dengar. Jadi begini ceritanya kan. Ya. Saya mungkin dari keluarga tidak ada sekali background usahawan. Oke. Mulai dari bapak pas sekolah, ibu pas sekolah, dan tante-tante semua dari yang pegawai negeri begitu. Oke. Saya memang keluar jalur. Bukan keluar jalur tahu Kak, buat jalur sendiri. Iya, betul. Jadi bagaimana ya? Selalu saya cerita sama teman-teman, kan ini masih usaha kecil. Ya, kecil dan insya Allah besar dan akan besar terus, Kak. Oke. Saya selalu ngomong sama istri sendiri. Ya. Orang pasti berpikir, kenapa kamu tidak mau puas? Begini, kalau kita puas, ya begitu, akan begitu terus. Oke. Saya kayak tidak ada itu goalnya bilang wah ini sampai di sini sampai selesai. saja. Tidak ada goalnya. Oh, oke. Kalau mungkin nanti ke depan 40 atau 50 belum goalnya itu. Goalnya pada saat mungkin saya dipeluk tanah mungkin. Oh, oke. Jadi selalu berusaha yakin bermanfaat ya, Kak. Iya. Dari 4, 2, 3 sampai 40, 50 bukan menjadi kepuasan itu ya, Kak. Bukan menjadi kepuasan karena terkadang kalau kita puas pertama mungkin sombong ya. Pasti biasanya begitu orang puas itu cepat sombong. Jadi kedua ya segitu, ya sudah segitu saja. Sudah puas. Tapi tetap bersyukur. Beda loh. Iya. Orang berpikir bilang, wah, tidak bersyukur ini orang. Tidak begitu dong. Iya, betul. Ini bicara usaha, bicara pengembangan. Iya, bicara pengembangan. Dan itu tadi saya bilang usaha itu sebenarnya gampang. Kita bikin usaha itu gampang. Orang kaya itu bagaimana kalau mau bikin usaha gampang sekali orang punya modal. Tapi yang bertahannya itu yang susah. Bertahannya yang susah. Tuh. Kalau mau bikin usaha, Anda punya modal hari ini 10-20 juta bikin usaha saya gampang. Selesai gampang. Jadi. Jadi. 10 juta itu Anda bikin outlet sudah jadi. Jadi. Tapi apakah Anda bisa bertahan? Nah, itu siapa tahu ada tipsnya Kak sedikit untuk bisa bertahan gimana kan kita dari sebelum Jadi begini sudah pandemi. kan saya terus terang murni usahawan nih sekarang. Iya. Tidak terikat dengan kantor apa segala macam. Cuma istri saja. Jadi begini kalau kita mau usaha itu yang saya rasakan ini ya. Iya, betul. Bukan kayaknya tuh kita itu harus jadi Superman gitu. Artinya begini, orang berpikir, orang pekerja begitu harus bangun pagi saja, kerja selesai apa segala macam. Iya, betul. Pengusaha lakukan semua. Pengusaha kerjakan semua itu. Kerjakan semua. Jadi Anda mungkin mohon maaf yang orang biasa mungkin berpikir satu kali kita kerja saja. Pengusaha itu berpikir 3 kali. Berpikir 3 kali. Kerjanya, pengembangannya, bagaimana manage karyawan semua ini. Karena beda-beda orang, beda-beda kita bagaimana caranya. Iya, betul. Kita
manage karyawan kan Iya. beda-beda juga karakternya. Beda-beda karakternya. Bagaimana memperlakukan. Oke, sip. Jadi di situ itu satu tantangannya, makanya saya bilang tadi, apakah Anda bisa bertahan? Bikin usaha gampang, tantangannya Bikin itu usaha tadi gampang, tantangan dan bertahan berkelanjutan itu yang lebih susah. lebih susah dan Susah. butuh pemikiran 3 kali Oh, iya, dari orang dari biasa. orang biasa. Oke, sip. Ya, terima kasih nih Kak sudah hadir di Iya, studio makasih Tribun banyak. Sulbar. Iya. Kita berdoa bersama semoga usaha kita ini terus berkembang, Pandemi cepat berakhir. pandemi cepat berakhir Iya. dan usaha tumbuh kembali, Amin. begitupun memberikan motivasi positif bagi pelaku dan usaha anak-anak muda di Mamuju Kak. Ya. Oke Kak, sekali lagi Kak terima Ya. kasih atas Sama. waktunya. Oke, Tribuners, kita sudah sampai pada segmen terakhir. Terima kasih sudah menyaksikan program Ngobrol Bisnis Bantu UMKM, dan jangan lewatkan episode selanjutnya hari Selasa pekan depan. Ya. Terima kasih Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.